Lalu, tiba-tiba, langit pun menjadi gelap, karena kekuatan dari Master Void. Dan bersamaan dengan itu, ikatan pada Walter dan Katie pun terlepas, karena para pengikut terkejut, dengan kekuatan dari Void. Tiba-tiba dari balik kegelapan, Dail pun muncul, membuat Katie dan Walter terkejut, karena mereka pikir, jika Dail tidak selamat. Dail pun berkata, kalian pada akhirnya, tidak bisa menghentikannya. Terus dia berkata, jika dia yang sekarang, entah bisa dibilang, masih hidup atau tidak, yang pasti, mereka sekarang, sedang berada, di dunia setelah kematian. Satu-satunya yang baik di sini, hanya mereka yang berada di sini, karena Master of Void, belum menelan dunia. Sementara, para pengikut dewa yang lain, cukup bingung, karena tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan yang semakin mereka bingung, mereka bisa bertemu dengan Ru, pemimpin mereka, yang sudah dihabisi Void. Sementara Al, anak buah Ru, merasa, jika mereka sedang dipermainkan, mereka tak terima, karena mereka, pembawa pesan dari Holy Trinity, dipermainkan begitu saja, oleh Void. Dia pun menyerang Void begitu saja dengan tinjunya, dan tentunya, itu sia-sia, karena di sana, adalah The Void, atau dikenal juga, dengan makam para demon. Sementara, Katie cukup khawatir, karena menurutnya, jika mereka juga sedang dalam bahaya, tapi, Dail berkata, mereka akan aman, karena, mereka itu adalah demon dan devils, yang meminjamkan kekuatannya pada Dail. Dan terlihat di sana, para demon, seperti Agni, Mole, Solin, Mang, dan banyak lagi, mereka semua telah ditelan oleh Void, dan hanya menyisakan jiwa-jiwa mereka, tapi kekuatan mereka, cukup kuat untuk memburu dewa, dan lagi mereka, sangatlah haus akan kekuatan. Lalu Katie bertanya, jika Dail mengetahui itu semua, berarti Dail tahu, jalan keluar dari tempat itu. Dail pun berkata, dulu memang ada, tapi sekarang, sudah tidak ada. Karena tak ada yang dapat keluar dari tempat itu, tanpa izin dari Lord of the Void. Satu-satunya dia bisa keluar dari sana, karena dulu dia sudah membuat kesepakatan dengannya, dia memintaku untuk memburu kekuatan, untuk dijadikan makanan, bagi para demon dan devils. Dan setelah dia kembali dari dunia nyata, dia baru menyadarinya, aku bisa mengeluarkan kekuatan dari para demon dan devils, tapi, mereka juga bisa naik dengan tubuhnya, dan begitu juga dengan Void. Dan itulah rencananya, menggunakan tubuh Dail untuk naik, dan menelan dunia. Walter pun terlihat marah, karena Dail terlihat seperti sudah menyerah, dan terlihat biasa saja, seolah-olah, tak ada yang bisa mereka lakukan. Di tengah-tengah pertengkaran itu, Katie pun menyarankan, bagaimana jika Dail, menambahkan syarat yang tak dapat terbantahkan, karena masih ada satu dewa yang belum turun, kekuatan dari dewa sejati, dewa yang belum terlihat di dunia ini. Meskipun terdengar tidak masuk akal, ini hanyalah satu-satunya cara, untuk mereka mengulur waktu. Mendengar saran itu, Dail sebenarnya cukup kaget, tapi dia mau tak mau mencobanya, meskipun, besar kemungkinan rencana itu gagal, tapi, seperti yang Katie katakan, mereka tak punya pilihan lain. Dail pun menusuk jantungnya, dan melakukan ritual, untuk bertemu dengan Void, dan tak lama setelah itu, gumpalan asap muncul di depan mereka, dan seorang raksasa yang besar muncul di hadapan mereka, dan didampingi oleh kedua penjaga raksasa, yang ada di sampingnya. Lalu, dari telapak tangan itu, muncul bayangan hitam pekat, yang langsung, menghampiri mereka bertiga, dan Dail pun langsung berbicara pada Void, dengan bahasa, yang Walter dan Katie tak ketahui. Tak lama setelah itu, pembicaraan mereka pun selesai, dan tiba-tiba, sebuah tangan hitam menunjuk ke arah Walter dan Katie, sehingga mereka berdua pun tertelan oleh bayangan hitam itu. Sesaat kemudian, mereka berdua, telah kembali ke dunia, tanpa ada Dail di samping mereka berdua. Tak jauh dari tempat mereka,
Dail terlihat tergeletak tak sadarkan diri, dan dengan ini, dapat disimpulkan, jika Void sepertinya telah mundur. Singkat cerita mereka bertiga sampai di markas timur, namun, sepertinya, mereka tak cukup mendapat sambutan yang baik. Meski Walter telah kembali, mereka malah ditodong senjata, untuk antisipasi, jika mereka telah menjadi pengikut dari para dewa. Lalu Simon, junior dari Walter berkata, saat Walter pergi, ada beberapa perubahan sistem, untuk membuktikan, jika Walter, Katie, dan Dail, bukanlah pengikut dari para dewa, dan jika Walter dan yang lainnya gagal membuktikannya, mereka bertiga akan dieksekusi. Mendengar itu, Walter mengatakan, apakah para tetua tak keberatan dengan sistem ini, dan bertanya, siapa yang sekarang menjadi kepala divisi timur. Simon pun tak bisa memberitahunya, karena Walter belum bisa membuktikan, jika dia bukanlah pengikut dewa. Walter pun menolaknya, karena dia tak bisa membuktikan, jika harus menghabisi para pengikut yang Simon culik, karena jika dia melakukannya, apa bedanya mereka dengan orang-orang di dalam santuari itu? Karena menurutnya, bukan para pengikut yang harus dihabisi, tapi para dewa, yang sudah memperalat manusia. Mendengar itu, Simon tak bisa percaya, jika mereka bisa melawan para dewa, karena mereka hanyalah manusia biasa, dan tak punya kekuatan, untuk melakukan itu. Katie pun menjawab, jika itu bukanlah omong kosong, karena dia telah melihat sendiri, jika dewa dapat dikalahkan. Walter pun menambahkan, jika mereka telah membawa senjata, untuk menghabisi para dewa, dan itu adalah Dail. Simon tak percaya, karena Simon beranggapan, jika Dail terlihat seperti anak muda biasa, bagaimana dia bisa disebut senjata untuk menghabisi dewa, tanya Simon. Walter pun menjawab, jika mereka tak percaya, terserah, yang jelas, Walter harus membawanya ke laboratorium, untuk mengambil sampel darahnya, dan untuk itu dia kembali. Karena dia yakin, jika cara menghabisi dewa, bukan hanya sesuatu yang bisa digunakan Dail, Walter pun memperlihatkan relik, yang dia dapatkan, setelah Dail mengalahkan Golden of Sanctuary. Dengan mengekstrak darah Dail, siapapun, bisa memiliki kekuatan untuk melawan dewa, dan pernyataan dari Walker itu, membuat semuanya tercengang, bahkan Katie pun, baru saja mengetahuinya. Meski hanya sekitar 1 jam, kekuatan dari demon itu, bisa kita gunakan, tapi itu cukup efektif, setidaknya untuk melawan para pengikutnya, ucap Walter. Jadi, Walter meminta Simon untuk memberitahu para tetua tentang hal ini, karena rencana akhir sudah dimulai, dan mereka harus bersiap untuk pertarungan penentu, unit Divine Slayer. Semua persiapan untuk membuat unit Divine Slayer sudah selesai. Kita sedikit mundur ke percakapan Dail dan Void. Saat itu, Dail menyampaikan saran dari Katie, lalu Void berkata, "Kau terlalu tinggi menilai dirimu wadahku." Saat Void berkata seperti itu, Dail sudah merasa jika dirinya gagal, namun, sesaat kemudian, Void kembali berkata, "Kau yang hanya bisa meminjam kekuatan beberapa iblis, dan Raja Iblis, kau pikir, kau bisa menangkap dewa sejati?" Tanya Void. "Dunia saat ini belumlah hancur, bagian dari diriku, yang telah ada padamu, hanya bisa memakan 1 atau 2 kota." Dail pun bertanya, apa sebenarnya rencana Void, dan mengapa dia muncul di bumi dengan menggunakan tubuh Dail. Void pun berkata, jika Dail, Katie, dan Walter masih memiliki kegunaan yang tersisa, dan Void hanya menunda waktu untuk melahap dunia, sama seperti kau membutuhkan kekuatanku, aku juga membutuhkanmu. Kau adalah bagian yang memimpin kekosongan dunia, keinginan purba tertua, dan salah satu kesimpulan dunia ini, yang dibagi menjadi 2, ini adalah kisah, yang setua waktu sendiri, dalam 3 lapisan ini, alam dunia atas,
dunia sekarang, dan dunia bawah, ada kekuatan, dengan tujuan mereka sendiri, yang menginginkan, keabadian sesuatu, itu adalah infinite, yang menginginkan pemusnahan segala sesuatu, void.